Kita mau sapa adik-adik yang di rumah dulu yuk. 1, 2, 3. Shalom Rebel Kids, Happy Sunday. Kakak-kakak tetap mau ngingetin adik-adik nih, tetap pakai masker ya kalau keluar rumah. Nah sekarang karena kita mau ibadah sekolah minggu, kakak-kakak lepas dulu ya maskernya. Oh ya adik-adik, kakak juga mau ingetin lagi nih ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang isinya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Oke, sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Setelah kami akan mulai ibadah sekolah minggu, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeah.
bersukacita memuji nama Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Satukan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Tuhan berikan, kami bisa memuji dan menyembah nama Tuhan, dan biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan disenangkan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, gimana nih udah siap dengar firman Tuhan belum? Pastinya udah dong ya. Oke adik-adik semuanya duduk yang manis, siapkan telinganya, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kak Asya mau kasih judul I will give myself. Ayo adik-adik di sini siapa yang hidupnya mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Puji Tuhan, Kak Asya percaya pasti adik-adik semuanya mau hidupnya dipakai Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Asya mau kasih tahu dulu nih. Hidup yang mau dipakai Tuhan itu gimana sih? Apa sih maksudnya? Hidup yang mau dipakai Tuhan itu maksudnya adalah kita mau menyerahkan hidup kita buat pekerjaan Tuhan. Aduh, gimana itu maksudnya Kak Elsya? Maksudnya, kita mau melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang berkenan di hati Tuhan. Contohnya, kita mau melayani Tuhan. Terus kita mau berbuat baik buat semua orang, buat teman-teman. Terus kita juga bawa pengaruh yang baik buat mereka. Dan yang membuat dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, sekarang ada dua hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau dipakai Tuhan. Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Hal-hal kecil itu penting adik-adik. Kenapa? Karena setiap perkara kecil, setiap hal kecil yang kita lakukan itu menunjukkan karakter atau sifat kita. Kita baca dulu, kita buka Alkitab kita di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, Kak Elsya bacain. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Oke, Kak Aisyah mau tanya lagi, siapa adik-adik di sini yang kalau habis mainannya dikembalikan ke tempatnya? Atau jangan-jangan adik-adik biarin ya mainannya berserakan semuanya di lantai, kamarnya berantakan ya? Enggak ya, Kak Aisyah percaya pasti adik-adik rapikan lagi, pasti adik-adik kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, adik-adik mengembalikan mainan atau barang yang habis kita ambil atau kita mainin ke tempatnya, itu menunjukkan kalau kita bertanggung jawab sama hal kecil. Mungkin adik-adik pikir, halah cuman kembaliin barang juga, tapi Kak Aisyah mau bilang kalau adik-adik setia melakukan itu, adik-adik jadikan itu sebagai kebiasaan, nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar buat adik-adik. Mungkin nanti kalau adik-adik lagi ngumpul sama keluarga atau sama saudara, terus adik-adik main, adik-adik kembalikan ke tempatnya dan mereka melihat tindakan adik-adik, tanpa adik-adik sadari, adik-adik udah jadi contoh buat mereka. Nanti mungkin di luar sana mereka main atau ngambil barang, mereka pasti ingat adik-adik. Mereka pasti ingat, oh iya, waktu itu Elsha habis main dikembaliin barangnya, berarti aku juga harus kembaliin. Adik-adik tanpa adik-adik sadari sudah jadi berkat buat dia. Contoh lain lagi, berdoa. Berdoa ini hal kecil loh adik-adik. Mungkin adik-adik berdoa dalam hati, nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti mendengar semua seruan doa adik-adik. Mungkin adik-adik pengen sepatu baru, percaya pasti Tuhan kasih sepatu baru. Atau mungkin adik-adik minta supaya papa mama pekerjaannya berhasil. Kakak percaya pasti suatu saat nanti Tuhan pasti berikan keberhasilan, Tuhan pasti memberkati papa mama adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau dipakai Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah setia dalam hal-hal kecil. Bertanggung jawab sama setiap hal kecil yang kita lakukan. Yang kedua, percaya pada Tuhan dan diri sendiri. Nah, adik-adik kalau mau dipakai sama Tuhan itu, kita harus percaya sama Tuhan, dan setelah itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau Tuhan sendiri yang mau pakai kita, Tuhan minta kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti kasih kita kekuatan, Tuhan pasti bantu kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukan hal itu. Seperti kisah dari tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kitabnya ada di Keluaran 2 ayat 11-25, lanjut di Keluaran 3. Kalau adik-adik setelah ibadah mau baca, boleh banget silakan dibaca. Tapi sekarang Kak Aisyah mau ceritain sedikit aja, ceritain intinya. Musa diutus Tuhan untuk pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Terus Tuhan berkata, "Bukankah aku menyertai engkau?" Lalu Musa bertanya lagi, "Tuhan, jawaban apa yang akan diberikan kepada orang Israel jika mereka menanyakan, siapa Tuhan yang mengutusmu?" Tuhan berfirman, "Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus engkau." Tapi kemudian Musa berkata lagi dengan malu dan ragu, "Ah Tuhan, tapi aku tidak pandai bicara. Pasti orang Israel akan menolakku untuk memimpin mereka." Tapi Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, aku yang mengutusmu. Aku tidak akan membiarkan engkau berbicara sendiri dengan Firaun. Aku bersamamu, aku akan memberimu pertolongan." Begitu kata Tuhan meyakinkan Musa. Dan setelah itu Musa pergi bersama kakaknya yang bernama Harun untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan menyertai mereka. Dari cerita ini adik-adik kita diajarkan untuk percaya sama Tuhan dan juga percaya diri. Kita harus pede, yakin kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan pasti kasih kemampuan, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau adik-adik tahu penyanyi yang namanya Gracia Epifania, Gracia ini udah buta dari lahir, tapi Tuhan mau pakai dia. Dari kekurangannya dia ini, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia banyak kesaksian pujian di gereja-gereja dan dia terus memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Nah, apalagi kita semuanya adik-adik yang diciptain Tuhan ganteng-ganteng, cantik-cantik, kita bisa melihat dengan baik, kita bisa berbicara. Kita harus lebih bisa memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan gak berantem sama teman-teman, gak berantem sama saudara kita, dengar-dengaran sama papa mama, punya kasih, supaya melalui hidup kita ini, melalui tindakan yang adik-adik lakukan, kita semuanya bisa jadi berkat. Kita bisa jadi terang, bisa jadi garam, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin.
Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Seperti biasa Kak Elsya mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 ada di layar adik-adik, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar ada 2 hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau dipakai Tuhan. Yang pertama, apa tadi? Setia dalam perkara kecil. Yang kedua, percaya pada Tuhan dan percaya diri. Yakin kalau Tuhan yang mau pakai kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Oke adik-adik, tutup Alkitab adik-adik. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal sampai sekarang ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kami untuk selalu setia dalam perkara kecil dan juga percaya sama Tuhan. Dan kami juga perlu percaya sama diri kami Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekarang mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. God bless you.